sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang kedudukannya itu sangat luar biasa ya, afdol ya, setelah sholat wajib. Jadi kalau kita urutkan sholat sunnah yang paling utama itu salah satunya adalah sholat tahajud. Kenapa? Satu, tentu karena perjuangannya sangat berat. Ya, maka dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan tahajud itu pakai tasdid tuh, tahajud gitu kan, wa minal laili fatahajjad bihi. Kenapa? Karena itu menunjukkan sebuah proses yang butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Maka wajar ya, perjuangannya berat, maka pahalanya besar. Ya. Dan ini rumus ya dalam kita beramal. Semakin berat perjuangannya, semakin berat pengorbanannya, maka semakin besar pahalanya. Ya, sabar itu berat. Karena pahalanya surga. Ya. Istiqomah itu berat karena pahalanya surga. Kalau ringan istirahat ya. Jadi setiap yang berat itu pasti besar pahalanya. Nah, sholat tahajud karena di saat itulah membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Yang kedua, sholat tahajud juga adalah sholat yang memang langsung Allah perintahkan dalam Al-Quran. Langsung ya. Jadi di sebagian malam Allah minta kita bangun dirikan sholat tahajud. Kalau Allah yang sudah minta berarti kan spesial. Saking pentingnya sholat tahajud langsung di-mention. Kalau kita bikin status, kemudian kita mention seseorang, berarti penting nggak? Ya? Penting nggak ini? Pasti penting sekali. Nah yang ketiga, tentu karena ada pahala yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan bahwa Allah itu turun ke muka bumi, salah satunya di sepertiga malam. Dan Allah mencari di antara hambanya yang sholat tahajud. Jika ada di antara mereka yang minta ampun karena banyak dosa, Allah ampuni dosanya. Jika di antara mereka ada yang sedang sulit, kemudian mereka minta agar Allah mudahkan, maka Allah mudahkan urusannya. Jika ada di antara mereka yang sedang punya keinginan, punya harapan, punya hajat, maka Allah akan cukupkan hajat dan kebutuhannya. Masya Allah. 3 alasan. 1, karena perjuangannya berat. 2, karena langsung diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang ketiga, pahalanya luar biasa. Ini yang membuat sholat tahajud menjadi sangat keren dan afdol luar biasa. Masya Allah. Memang kalau kita bicara amal gitu ya, ada beberapa prioritas yang perlu kita hadirkan. 1, waktu. Nah, kapan waktu ideal untuk mendirikan sholat tahajud? Disebutkan dalam sebuah keterangan di waktu sepertiga malam. Nah, berarti sepertiga malam itu antara di pertengahan malam nih jam 12 sampai menjelang kira-kira waktu subuh. Ambil tengah-tengahnya di situ. Berarti sekitar jam 2 atau setengah 3 atau jam 3. Nah, itu waktu yang paling ideal ya. Nah, nanti ada waktu dari sepertiga malam menuju ke waktu subuh, namanya sahur. Waktu sahar. Nah, di waktu sahar itu kita diperintahkan memperbanyak istighfar, minta ampun. Wa fil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur perbanyak istighfar ya. Nah, maka nanti ketika kita bisa terbangun mepet, tetap bangun, dirikan sholat tahajud ya, walaupun hanya 2 rakaat. Karena minimalnya 2 rakaat dan maksimalnya tidak terbatas ya. Jadi silahkan 2. Kalau waktunya mepet, kita boleh ambil waktu yang paling proporsional, tidak terlalu mepet, dan kita ada waktu untuk sholat tahajud baru berdoa. Dan dalam doanya perbanyak istighfar, minta ampun. Banyak orang yang mohon maaf ya, ketika sholat tahajud itu kan banyak minta doa A, B, C, boleh. Tapi jangan lupa minta ampunnya. Iya, betul. Ya, jadi ada tata caranya juga. Ada tata caranya, dan ini yang paling diinginkan. Karena kalau kita sudah diampuni oleh Allah, jangankan kita minta yang lain, betul. Allah pasti akan cukupkan apa yang menjadi keinginan Allah jadi kita. Di surat Al-Isra ayat 79 sampai 80 ya, atau mungkin 81 juga boleh. Ada 4 keutamaan dari sholat tahajud yang tak dimiliki oleh amalan yang lain. Apa tuh? Jadi ini hanya diberikan kepada ahli tahajud. Yang pertama, ahli tahajud itu diangkat derajatnya oleh Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dirikanlah salat tahajud sebagai tambahan untuk dirimu, niscaya Allah akan angkat derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Jadi kalau kita yang lagi bekerja ingin naik karirnya, kita yang lagi usaha ingin ditambah keuntungannya, kita yang lagi sekolah ingin dijadikan berprestasi dalam sekolahnya, maka
sholat tahajud adalah amalan yang bisa kita hadirkan. Jadi orang kalau sudah tahajud itu diangkat kemuliaannya. Dan mohon maaf ya, bukan hanya makhluk yang memuliakannya, tapi Allah pun memuliakan orang yang ahli tahajud. Ya bagi Allah kan mudah untuk angkat seseorang, ya enggak? Iya, betul. Maka mohon maaf, biasanya kalau ditanya, ada seseorang yang tiba-tiba Allah angkat derajatnya, biasanya dia punya amalan di sepertiga malam yang sangat luar biasa. Betul. Maka yang pertama, sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan. Pemirsa CNN Indonesia yang mau hidupnya mulia, mau diangkat derajatnya, sholat tahajud. Yang kedua, sholat tahajud itu sholat yang akan ditunjukkan kebenaran. Jadi orang yang ahli tahajud itu, dia akan selalu menemukan jalan terbaik dari setiap apa yang sedang dia hadirkan. Kita nih kadang-kadang kan suka ada yang benar yang mana ya gitu ya. Butuh petunjuk. Ada bimbang, iya, ada ambigu gitu. Nah maka salah satunya adalah sholat tahajud. Maka kalau ada yang bertanya, kapan sholat istikharah yang terbaik? Itu di waktu sepertiga malam. Ya, sandingkan dengan sholat tahajud, karena itu waktu terbaik yang bisa kita hadirkan. Satu, sholat tahajud diangkat kemuliaan. Dua, sholat tahajud ditunjukkan kebenaran. Jadi yang pertama, sholat tahajud itu sholat yang akan membuat kita diangkat derajatnya, ya, dihantarkan pada kemuliaan hidup. Yang kedua, sholat tahajud itu sholat yang akan membuat kita ditunjukkan kebenaran. Jadi orang yang terbiasa sholat tahajud selalu akan menemukan jalan terbaik dari setiap apa yang sedang dia hadirkan dalam hidupnya. Yang ketiga, sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kita diberikan jalan keluar dari setiap persoalan. Jadi kalau kita lagi punya masalah, lagi sulit, lagi susah, dan kita bingung gimana solusinya, maka sholat tahajud adalah amalan terindah yang bisa kita hadirkan. Makanya pemirsa CNN Indonesia yang sekarang lagi susah, lagi sulit, lagi punya masalah, maka belajarlah untuk mendekat taat kepada Allah, salah satunya melalui sholat tahajud. Ini keajaibannya luar biasa. Ya, dengan caranya Allah akan berikan kemudahan untuk kita. Dan yang keempat, sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kita diberikan pertolongan. Jadi orang yang ahli tahajud selalu menemukan cara untuk ditolong sama Allah, dijaga sama Allah. Sebanyak apapun makhluk yang ingin menghinakannya, sebanyak apapun manusia yang ingin menghancurkannya, tapi kalau dengan izin Allah, Allah masih menjaganya, maka ahli tahajud itu akan menemukan jalan terbaik untuk selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sholat tahajud akan membuat kita diangkat derajatnya, ditunjukkan kebenaran, diberikan jalan keluar, dan dihadirkan pertolongan dalam setiap kesulitan. Dan ini hanya ada di sholat tahajud.